Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pada pertemuan 10 mata kuliah sosiolinguistik ini, kita akan membahas tentang style, slang, jargon, argot, dan register. Nah, pada pertemuan ini yang akan dibahas adalah tentang pengertian style, kemudian yang kedua adalah fungsi style, yang ketiga tentang pengertian slang, yang keempat tentang pengertian jargon, kelima, pengertian argot, dan yang terakhir adalah pengertian register. Oke, yang pertama, style. Style itu adalah gaya perorangan yang ditempuh dalam ujaran maupun tulisan sesuai dengan penguasaan bahasanya. Jadi ini lebih kepada gaya seseorang ya. Kemudian di dalam pengertian dari Gleuson tahun 65 mengelompokkan gaya ujaran ke dalam 5 jenis. Yang pertama adalah frozen. Jadi frozen adalah gaya yang digunakan dalam prosa tertulis. Jadi frozen ini biasanya dalam bahasa tertulis dan biasanya dalam bentuk bahasa resmi, jadi bahasa baku ya. Misalnya bahasa dalam undang-undang, kitab suci, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah formal. Pendengar tidak banyak berperan dan berfungsi hanya sebagai informatif. Itu kalau dalam gaya bahasa formal. Kemudian ada gaya bahasa konsultatif. Gaya bahasa ini biasanya digunakan dalam bisnis dan diskusi kelompok kecil karena fungsinya untuk konsultasi ya. Kemudian ada casual. Casual adalah gaya ujaran santai. Ini biasanya digunakan ketika berbicara dengan teman atau saudara dalam situasi yang santai. Kemudian ada intimate atau gaya bahasa yang diujarkan ketika berbicara dengan orang yang memiliki hubungan yang akrab. Fungsi style yang pertama, meninggikan selera, meningkatkan minat pendengar untuk mengikuti apa yang disampaikan oleh pembicara. Yang kedua, meyakinkan pendengar, jadi membuat pendengar semakin yakin terhadap apa yang disampaikan pembicara. Berikutnya adalah menciptakan keadaan hati tertentu, misalnya menjadi senang, tenang, dan lain sebagainya ya. Kemudian memperkuat efek terhadap gagasan, jadi membuat pendengar terkesan oleh gagasan yang disampaikan oleh pembicara. Ini fungsi dari style. Berikutnya adalah pengertian dari slang. Slang itu apa sih? Slang adalah variasi ujaran yang dicirikan dengan kosakata yang baru ditemukan dan cepat berubah ya. Jadi dipakai oleh kaula muda atau kelompok-kelompok sosial dan cenderung tidak diketahui oleh pihak lain dalam masyarakat tersebut. Jadi ini biasanya nggak bersifat lama, jadi biasanya bahasa-bahasa yang dipakai oleh anak-anak muda. Jadi misalnya dia punya komunitas, kemudian dia punya bahasa. Nah, bahasanya yang hanya dipahami oleh komunitas itu, kelompok anak muda itu, dan biasanya cepat hilang kalau udah nggak dipakai, ya udah nggak muncul lagi bahasa itu. Berikutnya adalah jargon. Jargon adalah seperangkat istilah dan ungkapan yang dipakai satu kelompok sosial atau kelompok pekerja, tetapi tidak dipakai dan sering dimengerti oleh dan tidak dimengerti oleh masyarakat ujaran secara keseluruhan. Jadi ini biasanya dipakai oleh masyarakat tutur tertentu dan hanya dipahami oleh ya komunitas yang memakainya. Misalnya, saya memberikan contoh penggunaan jargon pada apa ya? Pada salon, misalnya pegawai salon dan lain sebagainya. Jadi istilah-istilah yang berhubungan dengan salon kecantikan, misalnya ada rebonding, curly, dan lain sebagainya. Jadi kalau misalnya ada yang datang, mau ngapain? Oh, mau rebonding. Jadi dia udah tahu ya namanya rebonding itu apa. Oh, curly. Berarti rambutnya mau diapain. Nah, kayak gitu. Itu namanya jargon. Argot. Argot adalah bahasa rahasia yang juga dipakai untuk kosakata teknis atau khusus dalam perdagangan, profesi, atau kegiatan lain. Argot semakin banyak digunakan oleh kalangan anak muda di wilayah Perancis ya. Tujuan penggunaan bahasa argot untuk berkomunikasi agar tidak diketahui oleh masyarakat umum. Ini kalau di bahasa kita atau yang paling sering kita sebut itu hampir mirip sama kayak jargon tadi atau misalnya bahasa-bahasa rahasia. Jadi hanya dimengerti oleh kelompok tertentu saja. Yang terakhir adalah register. Register adalah variasi bahasa yang digunakan berdasarkan bidang penggunaan, gaya, tingkat keformalan, dan media penggunaannya. Jadi kalau register ini variasi bahasa sesuai dengan penggunaannya. Jadi misalnya kalau kita kelompokkan misalnya register sesuai bidang olahraga. Oh, apa aja yang sesuai dengan bidang olahraga? Itu namanya register. Kemudian di dalam ragam jurnalistik itu bahasanya seperti apa? Jadi kelompok-kelompok seperti itu ini yang disebut sebagai
register. Ya, demikian yang dapat saya sampaikan untuk pertemuan berapa ini kita? Pertemuan ke-10 ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Sampai bertemu kembali di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.